Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pelajaran kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak di tema tentang rukun ibadah. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang tauhid uluhiyah. Nah, di sini kita membahas tentang rukun ibadah. Ya, bisa dibuka bukunya. Buku akidah akhlaknya bisa dibuka ya. Dan juga mendengarkan materi dari ustazah. Ibadah bukanlah sekedar gerakan jasad yang terlihat oleh mata, namun juga harus menyertakan yang lain. Sebagaimana seseorang yang sedang melaksanakan sholat, ia tidak hanya bergerak untuk melaksanakan setiap rukun dan wajib sholat, tetapi juga harus menghadirkan hati sebagai ruh sholat tersebut. Bahkan jika seseorang menampakkan kekhusyukan badan dan hatinya kosong dan bermain-main, maka ia terjatuh dalam kekhusyukan kemunafikan. Ketahuilah bahwa ibadah seorang hamba harus dibangun oleh 3 pilar, dan ketiganya harus berkumpul seluruhnya dalam setiap muslim. Ibadah seseorang tidaklah akan benar dan sempurna kecuali dengan adanya pilar-pilar yang 3 tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakannya sebagai rukun ibadah. 3 hal itu adalah mahabbah, cinta, kemudian al-khauf, takut, dan ar-roja, penuh harap. Sehingga seorang salaf berkata, barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia seorang zindik. Barang siapa beribadah hanya dengan khauf atau takut, maka khawarij. Barang siapa beribadah hanya dengan rasa harap saja, maka dia seorang murji'. Dan barang siapa yang beribadah dengan cinta, mahabbah, takut, khauf, dan ar-roja, penuh harap, maka dia seorang mukmin. Nah, yang kita bahas sekarang adalah mahabbah, yaitu cinta. Cinta adalah rukun ibadah yang terpenting, karena cinta adalah pokok ibadah. Makna cinta tidak terbatas hanya kepada hubungan kasih antara 2 insan semata. Namun sesungguhnya makna dari cinta itu lebih luas dan dalam. Kecintaan yang paling agung dan mulia di dalam kehidupan kita ini adalah kecintaan kita kepada Allah. Di mana jika seorang hamba mencintai Allah, maka dia akan rela untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh yang dicintainya tersebut. Cinta kepada Allah juga mengharuskan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apabila ditanyakan kepada setiap muslim, apakah Anda mencintai Allah? Maka tentu dia akan menjawab, tentu saja. Nah, dalam firman Allah Ta'ala disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang berkaitan dengan mahabbah ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, jadi cinta itu harus bukti, tidak bisa cinta itu tanpa bukti. Maka jika kita mencintai Allah, mari kita buktikan dengan menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, bukan dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan. Walaupun mereka itu populer dan terkenal seperti artis, selebritis, dan semacamnya. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari akhir nanti. Hadis riwayat Muslim. Di mana makna dari hadis ini adalah jika ketika di dunia kita mencintai orang-orang soleh seperti pada Rasul dan Nabi tabi'in dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti kita akan bersama mereka. Nah, seperti itu kira-kira tentang mahabbah. Oke. Kemudian setelah mahabbah ada apa? Ada al-khauf.
Nah, setelah mahabbah ada al-khauf, yaitu takut. Pilar lainnya yang mesti ada dalam ibadah seorang muslim adalah rasa takut. Di mana dengan adanya rasa takut, seorang hamba akan termotivasi untuk rajin mencari ilmu dan beribadah kepada Allah semata agar terbebas dari murka dan azabnya. Selain itu, rasa takut inilah yang diduga dapat mencegah keinginan seseorang untuk berbuat maksiat, ya. Nah, dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 ada yang berkaitan dengan al-khauf, yaitu takut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Rasa takut ada bermacam-macam, namun yang takutnya seorang muslim ialah takut akan pedihnya sakaratul maut, rasa takut akan azab kubur, rasa takut terhadap siksa neraka, rasa takut akan mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah misalnya, kemudian rasa takut akan hilangnya iman dan lain sebagainya. Nah, itu dia tentang al-khauf. Kemudian pilar selanjutnya adalah ar-roja. Ar-roja yaitu penuh harap. Pilar ini harus ada dalam ibadah seorang hamba, yaitu rasa harap. Rasa harap yang dimaksud adalah antara lain diharapkan akan diterimanya amal kita, harapan akan dimasukkan surga, harapan untuk berjumpa dengan Allah, harapan akan diampuni dosa, harapan untuk dijauhkan dari neraka, harapan diberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Dan kemudian rasa harap inilah yang dapat mendorong seseorang untuk tetap terus berusaha untuk taat, meskipun sesekali dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun dia tidak putus asa untuk terus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba yang taat, karena dia berharap Allah akan mengampuni dosanya, yaitu dengan jalan bertaubat dari kesalahan tersebut dan memperbanyak melakukan amal kebaikan. Nah, dalam firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 110, ya. Di situ faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Harapan berbeda dengan angan-angan. Sebagai contoh, orang yang berharap menjadi orang yang baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang merupakan ciri-ciri orang baik. Sedangkan orang yang berkeinginan menjadi orang baik namun tidak berusaha untuk melakukan kebaikan, maka orang inilah yang tertipu oleh angan-angan dirinya sendiri. Nah, ketiga pilar yang tadi, mahabbah, al-khauf, dan ar-roja, itu harus ada dalam setiap ibadah seorang hamba mukmin dan muslim. Tidaklah benar ibadah seseorang jika satu saja dari ketiga hal tersebut hilang. Seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan akan menyebabkan dirinya putus asa. Sedangkan jika rasa takutnya rendah, maka dengan mudahnya dia akan bermaksiat kepada Robnya. Kebalikannya, seseorang yang berlebihan rasa harapnya akan menyebabkan dia mudah bermaksiat, dan jika rendah rasa harapnya maka dia akan mudah putus asa. Sedangkan kedudukan cinta, maka cinta inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga diibaratkan bahwa kedudukan ketiga pilar ini dalam ibadah bagaikan kedudukan seekor burung, di mana rasa takut dan harap sebagai kedua sayapnya yang harus seimbang, dan rasa cinta sebagai kepalanya yang merupakan pokok kehidupan. Nah, itu dia rukun ibadah ada 3 yang harus ada dalam setiap diri seorang muslim. Ada 3 pilar, yaitu mahabbah, cinta, al-khauf, takut, dan ar-roja, penuh harap. Nah, itu pembahasan kita tentang ketiga pilar tersebut. Oke, itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.